Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang rasanya kembali kita berjumpa di dalam renungan Paskah dengan tema besar 50 alasan mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Hari ini kita masuk di alasan yang selanjutnya, yaitu untuk mendapatkan hal yang baik bagi kita. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-32 firman Tuhan berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kita menemukan fakta yang begitu luar biasa. Bahwa Allah begitu mengasihi kita semua. Allah begitu mencintai kita umat-umatnya. Allah begitu menyayangi kita semua. Terbukti bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkan anaknya untuk mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua orang berdosa. Ia menyerahkan anaknya untuk menderita menggantikan kita. Sehingga dengan kematian Kristus di atas kayu salib bertujuan untuk mendatangkan hal yang baik bagi kita. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, hal yang baik yang bagaimana? Atau hal yang baik yang seperti apa yang dimaksudkan dalam hal ini? Apakah hal yang baik itu berarti kehidupan yang enak-enak saja? Apakah hal yang baik itu adalah kehidupan yang tanpa tekanan, tanpa penderitaan, tanpa persoalan, tanpa tekanan hidup? Kalau kita coba berkaca pada fakta kehidupan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan begitu banyak orang Kristen yang mengalami tekanan hidup. Begitu banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan. Begitu banyak orang Kristen yang mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, sulit beribadah, sulit untuk berdoa, dan lain sebagainya. Kalau kita coba lihat di ayat yang ke-36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam hal ini kita bertanya, hal yang baik yang seperti apa? Kita perlu memahami ini dengan benar supaya kita tidak salah di dalam memahami bagian ini. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan hal yang baik yang dimaksudkan adalah sesuatu atau segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau kita coba baca di ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib bertujuan untuk membawa kita di dalam hal yang baik, yaitu untuk menjadi serupa dengan Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba melihat penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan hidup yang dialami oleh umat-umat Tuhan, harusnya itu membawa setiap umat-umat Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena kenapa? Kristus sudah mengalami penderitaan. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya ketika mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Seharusnya semua itu dialami bertujuan untuk menjadikan kita serupa dengan Kristus. Kehidupan orang percaya harus menjadi segambar dengan rupa Allah, segambar dengan rupa Kristus. Karena kenapa? Karena itu adalah tujuan Allah di dalam hidup kita. Karya Kristus di atas kayu salib untuk membawa kita kembali menjadi gambar yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu bersukacita kepada Tuhan. Karena kenapa? Kristus sudah rela mati untuk kita. Kristus sudah rela menebus kita dari jurang kebinasaan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Harusnya kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Sang Pencipta kita.
Biarlah di renungan Paskah hari ini kita boleh memaknai, kita boleh menghayati kematian Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semakin hari serupa dengan Dia. Amin kebenaran firman Tuhan. Shalom.